Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga Allah selalu merahmati kepada kita semua, melanjutkan kajian dari kitab Sahih Muslim sampai pada babu tahrimil kadhibi wa bayanil mubahi minhu. Bab tentang haramnya dusta serta penjelasan tentang rukhsah, diperbolehkan seseorang ketika berdusta. Anna ummahu Umma Kulthum binta Uqbah bin Abi Mu'aitin. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyitin. Wa kanat minal muhajiratil awal allati bay'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan bahwa beliau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Tidak disebut pembohong, berdusta jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang telah berselisih. Qala Ibnu Syihab, berkata pula Ibnu Syihab, walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadhibun illa fi thalathin. Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Yang pertama adalah al-harbu, peperangan. Yang kedua al-islahu bainan nas, mendamaikan orang yang berselisih. Dan yang ketiga hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha, yakni perkataan suami pada istrinya dan perkataan istri pada suaminya dengan tujuan untuk membawa kebaikan
rumah tangga. Hadis ini lumayan panjang, nanti antum bisa lihat di kitab Sahih Muslim bab tahrimul kadhibi wa banul mubah minhu, yakni bab haramnya dusta dan dusta yang telah diperbolehkan. Jadi hadis ini menjelaskan dua sisi. Sisi yang pertama tentang haramnya dusta. Yang kedua ada dusta yang dikecualikan. Ada tiga, yakni ketika perang, ketika yang kedua mendamaikan perselisihan, yang ketiga adalah di saat suami merayu istri atau istri merayu suaminya, supaya ada perbaikan ketika berumah tangga. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik, dan di antara bentuk perkataan yang baik adalah jujur. Yang namanya jujur, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, muwafaqatul khobar, bersesuaiannya antara kabar dengan fakta, itu namanya jujur. Bersesuaiannya antara zahir dengan batin, itu juga dikatakan jujur. Ucapan lisan dengan bukti konkret itu sesuai. Nah, lawan kata jujur adalah dusta. Maka jika ada yang berkata hari ini adalah hari Selasa, padahal ini adalah hari Senin, maka dikatakan dia berdusta. Atau ada orang yang menampakkan keislaman padahal dalam hatinya membenci Islam, itu juga termasuk dusta. Oleh karenanya orang-orang munafik disifati sebagai seorang pendusta karena mereka menyembunyikan kekufurannya dengan menampakkan keislamannya, yaitu memberitahu sesuatu sesuai dengan hakikat, itu namanya jujur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW melarang yang namanya dusta, yang tidak sesuai dengan hakikat, antara kabar dan kenyataan tidak sesuai. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkannya dalam kitab beliau Al-Kabair, ini dosa-dosa besar yang nomor 30, sering berdusta. Hingga dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengabarkan tentang dosa besar tersebut. Ketika ada sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Maka Rasulullah pun mengatakannya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, na'am, nggih ya Rasulullah. Jadi sampai Rasulullah itu menawarkan 3 kali, mempertanyakan hal ini kepada para sahabatnya. Mau enggak kalian aku tunjukkan dosa yang sangat besar dan paling besar? Diulangi lagi sampai 3 kali. Baru kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Rasulullah kemudian menjawab, yakni asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, perhatikanlah, ala wa qauluz zur, perhatikanlah, dan perkataan palsu, yakni
perkataan dusta. Setelah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa yang paling besar adalah dusta. Selalu beliau mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti di dusta, ditekankan oleh Rasulullah SAW. Memang sangat bertentangan sekali. Sifat orang mukmin itu adalah jujur, sedangkan sifatnya orang munafik itu dusta. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang munafik yang ketika berkata, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga diancam. Dusta merupakan sifatnya orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara, orang munafik itu berdusta. Jadi kita sampaikan dulu tentang bahayanya dosa besar sebuah dusta, baik dari Al-Quran ataupun juga dari As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'min, di surat Ghafir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta, terhalang dari petunjuk. Jadi kita punya 3 ancaman keras dari orang yang berdusta. Yang pertama, termasuk dosa yang paling besar. Yang kedua, dusta termasuk sifatnya orang munafik. Dan yang ketiga, seseorang atau Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas serta seorang yang pendusta. Walaupun ancaman-ancaman ini sering kita dengar, tapi seolah-olah dusta ini baik yang kecil ataupun yang besar, berbohong, mengelak, berkelit, itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan bangsa kita pun terkenal dengan krisis kejujuran. Karena tidak sesuai, baik yang minta sumbangan, baik pengemis, baik orang yang minta-minta, baik untuk masjid atau untuk yayasan yatim piatu, atau orang jual, orang bisnis. Soalnya pokoknya embel-embelnya banyak sekali penipuan baik dari segi online, jual online tidak sesuai dengan barangnya, fotonya bagus tapi akhirnya barang aslinya jelek, nggak sesuai. Nah, itu banyak sekali orang komplain itu. Kalau kita lihat, ciri-cirinya 1, 2, 3, 4, 5 bagus semua, fotonya juga bagus. Nggak mungkin orang jual online fotonya jelek, itu nggak mungkin, pasti bagus sekali. Tapi ketika lihat barang nyatanya nggak sesuai. Makanya krisis kepercayaan, krisis kejujuran. Jadi cari orang jujur itu sekarang mulai punah, mulai susah, mulai sulit sekali. Ya kalau kita mungkin di sama-sama temen gitu ya, sama-sama ngajinya, kadang-kadang lo juga gitu meleset kalau masalah bisnis. Iya, kalau sudah masalah bisnis itu beda, nggak ada lagi namanya ikhwan. Yang ada itu adalah uang. Yang penting keuntungan uang ini. Kadang-kadang ini yang dari awal akadnya sudah nggak jelas. Banyak sekali pertemanan persaudaraan lepas pecah gara-gara ketidakjujuran. Memang sifat jujur ini
sangat dibutuhkan dalam setiap keadaan. Cari pemimpin yang jujur, gitu toh. Cari semua yang serba jujur. Cari suami jujur, cari istri yang jujur. Karena krisis kejujuran, sampai-sampai gitu ya. Suami pulang telat malam dikit, dikirain nggak jujur, nggak tahu kemana. Kadang-kadang kan gitu ya. Karena sudah krisis kejujuran. Ancaman dusta di akhirat, ya, selain berbagai keburukan di dunia, maka orang yang berdusta juga diancam dengan siksaan di akhirat. Nabi menceritakan tentang kisahnya kepada para sahabat tentang mimpi beliau yang beliau alami. Dan mimpi beliau itu adalah hak. Beliau mengisahkan bahwa beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki yang membawanya melihat berbagai macam siksaan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian beliau bersabda, qala li intalik. Laki-laki itu berkata, kedua laki-laki itu berkata, ayo berangkat. Qala fantalaqana. Kami pun kemudian berangkat. Fa'ataina ala rajulin mustaqin liqafahu wa idza akharu qaimun alaihi bikalubin min hadidin wa idza huwa ya'ti ahada sakiyun wajhihi fasrabsiru sidquhu ila qafahu. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. Dan ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya membawa gancu besi. Gancu nih. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuk. Ujung mulut dirobek sampai ke tengkuk. Kemudian merobek hidungnya sampai ke tengkuknya pula. Dan merobek matanya sampai ke tengkuk. Kemudian 2 orang laki-laki itu menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa orang yang mendapatkan siksa tersebut. Dijelaskan, adapun laki-laki yang kau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya juga dirobek sampai ke tengkuknya. Itu adalah siksa dari orang-orang yang berdusta. Bahwa itu orang-orang yang berdusta mendapatkan ancaman-ancaman yang telah disebutkan tadi. Jadi ujung mulutnya disobek, semua yang disobek itu. Nah, dia adalah orang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Sehingga ancamannya luar biasa. Digancun itu Pak, sebangsa kapak mungkin gitu Pak ya. Itu alat-alat orang zaman dulu Pak. Gancun. Sehingga disinilah para ulama sepakat tentang haramnya dusta. Kalau kita sudah paham tentang definisi atau larangan dari dusta, maka di hadis ini, di hadis riwayat Muslim ini, ada beberapa keadaan yang orang itu diperbolehkan untuk berdusta dengan hadis yang barusan kita baca. Secara hukum asal, dusta ataupun bohong tetap itu adalah perbuatan yang haram. Tidak ada keringanan untuk berdusta dalam Islam. Hukum asalnya adalah memang haram. Kecuali karena darurat. Karena ada kebutuhan yang mendesak. Indal hajah. Ini namanya ada kebutuhan yang mendesak. Itu pun dengan batas yang sangat sempit sekali.
boleh seseorang itu berdusta tapi batasannya sangat sempit. Tidak bermudah-mudahan, gak gampang-gampangan. Seperti halnya kasusnya ghibah. Ghibah hukum asalnya itu sangatlah haram. Indal hajah, kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Dan dipersempit oleh para ulama. Gak boleh bermudah-mudahan. Kita harus kembali kepada hukum asal. Kecuali ada dalil yang memerinci, yang menunjukkan tentang kebolehannya suatu perkara tersebut. Intinya dusta tetaplah suatu perkara yang diharamkan. Dan dusta diringankan mendapatkan rukhsah pada perkara yang dianggap memiliki maslahat. Maslahat yang lebih besar. Seperti yang disebutkan dalam kondisi tiga orang yang ada di hadis tersebut. Nah, ada satu cara yang mirip dengan dusta, tapi bukan dusta, Pak. Jadi ada salah satu cara yang mirip dengan dusta, tapi bukan dusta. Dalam kondisi kepepet, seseorang bisa menggunakan cara ini untuk mewujudkan keinginannya tanpa harus terjerumus ke jurang kedustaan. Ini rukhsahnya sangat sempit sekali. Dan ada cara cuma satu, supaya kita nggak terjatuh dalam kedustaan. Cara itu namanya ma'arid atau tauriyah. Tentu kita sudah pernah mendengar ya, ma'arid atau tauriyah. Yang dimaksud tauriyah ya adalah seseorang menggunakan kata yang ambigu, kata yang multi apa Pak? Multi tafsir. Kata yang multi tafsir dengan harapan agar dipahami lain oleh lawan bicara. Tafsirnya banyak supaya nanti dipahami lain oleh si pendengar. Itu aja tujuannya. Apa yang kita maksudkan dengan yang dimaksudkan oleh si pendengar itu jauh berbeda. Padahal jauh berbeda, tapi seolah-olah apa yang kita tafsirkan sesuai dengan penafsiran si pendengar. Jadi biar ambigu, biar bingung gitu loh. Nah, nanti sebagai contoh kita sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tauriyah itu menampakkan pada yang diajak bicara tidak sesuai kenyataan. Namun dari satu sisi pernyataan yang diungkap itu benar. Ya, misalkan ya kita itu bersaudara. Ya, saudara dari Nabi Adam. Mungkin ketika kita ditanya gitu ya, "Lho dulur ta sampean iki?" "Oh iya dulur." Tapi dalam hati sampean teko Nabi Adam. Gak ada masalah toh. Saudara dari Nabi Adam. Sedangkan orang yang bertanya tadi ya menganggap saudara kandung. Tapi ingat, keadaan ini ketika dibutuhkan. Ketika memang sangat mendesak, supaya tidak terjadi mafsadah, mara bahaya yang lebih besar. Nah contohnya di saat Nabi Ibrahim ini, ketika bersama istrinya Sarah, mereka berdua melewati suatu daerah yang dipimpin oleh penguasa yang sangat zalim. Penguasa ini luar biasa kezalimannya. Jadi ketika rakyatnya melihat istri Nabi Ibrahim, mereka langsung melapor kepada sang raja. Karena memang raja ini raja bengis ya, suka membunuh suami dan merampas istri. Pokoknya siapapun dari rakyatnya kelihatan punya istri, apalagi cantik, langsung diperintahkan oleh prajurit bunuh suaminya. Istrinya bawa ke sini. Itu raja dulu ada Pak, yang bengis, yang zalim. Itu menjadi kebiasaan dari raja tersebut. Maka ketika raja itu mendengarkan berita yang telah disampaikan prajuritnya, maka dia pun mengutus orang untuk menanyakan siapa wanita tersebut. Nah, maka dibawa Nabi Ibrahim ya
Ditanya, siapakah wanita itu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudariku. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, padahal itu adalah istrinya. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mendatangi istrinya. Wahai Sarah, nanti kalau ada yang bertanya kepadamu, jawaban bahwa kamu adalah saudaraku. Tadi soalnya aku sudah ditanya, sudah diintegrasi, dan aku jawab bahwa kamu adalah saudaraku. Aku sampaikan bahwa kamu adalah saudariku. Karena itu jangan sampai kamu anggap aku ini seorang pembohong dan seterusnya. Dalam bab ini Nabi Ibrahim, barusan kita jelaskan, menggunakan kata-kata yang ambigu toh, menjadikan sesuatu yang salah dipahami oleh si penanya atau si pendengar. Dengan mengatakan kata saudara, bisa bermakna sebagai saudara seagama atau saudara kandung, atau bisa saudara seayah tidak seibu, pokoknya dikatakan saudara. Saudara umum, saudara sama muslim, saudara kandung atau yang lainnya. Sedangkan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah saudara seiman seagama. Dia mengatakan ini adalah saudariku. Maksudnya saudara seiman dan saudara seagama. Tapi yang dipahami oleh prajurit, dia adalah saudara kandung. Sehingga selamatlah Nabi Ibrahim dan Sarah. Dilaporkan kepada sang raja. Siapa dia? Oh, dia itu bersaudara, aman. Coba kalau dijawab dia adalah istriku, wah, Nabi Ibrahim dibunuh dan Sarah dijadikan istri. Ini ketika memang situasi menuntut, situasi yang memang berbahaya, boleh menggunakan kata-kata tauriyah atau ma'arid. Dan inilah bohong atau dusta yang dibolehkan. Bohong atau dusta yang untuk mewujudkan kemaslahatan, manfaat, atau menghindari mara bahaya yang lebih besar. Maka dusta yang diperbolehkan di 3 tempat itu, Pak, kondisinya memang sangat menuntut, bahayanya besar. Misalkan bolehnya seorang suami boleh berdusta kepada seorang istri, sebab maslahatnya besar. Bahayanya adanya perceraian kalau salah berbicara, kalau seseorang itu jujur atau berdusta kepada istrinya, maka ada dusta yang diperbolehkan. Di saat istri ngambek, apalagi sudah nggak mau lagi, wah, pokoknya pengen cerai, itu yang menjadi berat. Karena kasus suami istri mungkin kita orang awam ya, itu mudah. Misalkan nanti ada kesalahan, balik rujukan lah, gitu loh ya. Misalkan nanti dibelikan coklat lah, atau nanti diajak shopping lah, kan aman, sudah selesai. Habis tengkar, oke lah. Tapi kalau nanti yang misalkan seperti badan instansi, polisi ataupun tentara, ini beda lagi, Pak. Misalkan suaminya ketahuan bermain selingkuh dengan yang lain. Wow. Kalau istrinya ini nggak terima, dilaporkan ke atasan, masuk penjara. Gitu toh. Padahal sudah minta maaf, aku khilaf nggak mau. Misalkan ya. Kalau jujur-jujuran, lo jadiku simpenan sampean. Oh iya temenan, waduh tambah rame keker. Tapi kalau dikatakan dulurku, enak tau Pak, dulur. Tapi saat itu juga jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Ngomong dulur main sembunyi-sembunyi main belakang, ya nggak boleh. Ini kan situasinya sangat krusial, sangat berbahaya. Maka ya harus dikatakan untuk ya dusta tapi untuk kebaikan. Pokoknya panjang kalau nanti bab masalah suami istri. Nah, jadi yang pertama, hadis yang pertama, bolehnya berbohong untuk mendamaikan perselisihan. Ketika ada orang yang lagi tengkar, perselisihan di antara manusia,
maka boleh juga untuk mengambil alternatif ma'arid atau dengan tauriyah. Ketika ada dua kubu antara A dan B yang sedang berseteru, sedangkan ada pihak ketiga yang ingin mendamaikan, maka pihak ketiga ini akan memberikan kabar berita kepada si A bahwa si B itu bagus. Dia pun ngomong kepada B bahwa si A itu juga bagus. Walaupun terkadang orang ketiga ini belum tentu tahu sifat secara pasti betulnya tentang orang ini. Tapi dilihat ini untuk maslahat, daripada nanti dilihat orang gak rukun kok bertengkar, apalagi tetangga dekat. Nah, pengennya dirukunkan. Yang membuat akhirnya si A ridho dengan si B memaafkan kesalahan si A. Semua itu dalam rangka perdamaian. Jadi kalau dalam rangka perdamaian ini sangat penting. Lebih-lebih lagi nanti yang berseteru antara anak dan orang tua. Apalagi antara sesama saudara kandung. Bisa jadi kan, banyak kasus. Maka sebagai pihak yang ketiga harus bijak. Jadi pihak ketiga itu harus ngerti, harus paham. Dia berada di tengah-tengah. Dan tidaklah dia mengharapkan kecuali kebaikan. Kalau Anda jadi pihak ketiga, jujur-jujuran gitu ya, ini tambah hancur. Kalau omongan si A jenengan tampung, si A itu benci sama si B, curhat gak karu-karuan. Terus omongan si A ini sampaikan si B, ceder, aku lu jujur gak nambah-nambahi gak ngurang-ngurangi. Si A itu ngomongin nang sampean, wow si B mencak-mencak ngomong deret. Nah pihak ketiga dilimpah nomane, aku tuh B iki lo wadulane, tak omong nang sampean, gak tak kurangi gak tak tambahi. Memang dia itu gak dusta, tapi dengan adanya dia menukar kabar berita di antara kedua belah pihak, yang terjadi permasalahan semakin runcing. Bukan malah perdamaian, bukan malah islah, tapi malah balas dendam dan saling mencaci memaki. Pihak ketiga harus juga jujur, amanah, dan tidaklah mengharapkan kecuali kebaikan. Omongan si A jangan sampai dilaporkan kepada si B, dipendem. Ini kalau Anda ingin jadi pihak pendamai. Dan omongan si B yang ngelantur atau ngata-ngatain si A jangan disampaikan kepada si A. Walaupun si A ini orangnya kepo toh, sampean teko si B ya iya, ngomong apa ae, ngerasani aku ya. Saya jawab, oh ndak, dia itu selalu mendoakan sampean. Doa ini kan umum toh, setiap kita kan mendoakan kepada muslim yang lainnya. Jawab, sama didongakno apik-apik kok ngono. Oh, mosok sih yo, alhamdulillah, adem. Si B juga gitu, katakan si A ndongakno sampean keapian. Nah, kalau sama-sama mengetahui kebaikan dari kedua belah sisi, barulah nanti terjadi perdamaian. Jangan sampai malah diomongkan, iya mencaci kamu, menjelek-jelekan kamu begini-begini, nggak bakal rukun. Jadi kalau pihak ketiga harus bijak. Jangan kok jujur-jujuran, tapi bijak. Segala omongan yang tadi itu jangan sampai langsung ditransfer kepada pihak yang lain. Katakan dia memujimu, dia itu mendoakan kamu, dia itu senang sama kamu, cinta sama kamu, karena dia menganggap kamu saudara kok. Al-mu'min atau al-muslim akhul muslim. Jadi dengan dalil yang umum bahwa seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Katakan dia itu nganggep sampean iku dulur, koyok dulur dewe, wis talah. Ngoten lho, Pak. Jadi nanti bisa semakin menjadi baik. Nah, yang kedua, tauriyah kepada pasangan suami istri.
Di sini ada hadis yang sahih yang disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menemui Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal alayya junahun an ukadziba ala ahli?" Apakah aku berdosa jika aku berbohong dan berdusta kepada istriku? Qal, maka Nabi menjawab, tidak boleh, tetap la junahun alaika, enggak boleh, karena Allah tidak menyukai dusta. La fala yuhibbullahul kadziba, tetap enggak boleh kamu berdusta kepada istrimu, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berdusta. Qal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dusta yang aku ucapkan itu karena aku ingin berdamai dengan istriku dan aku ingin menyenangkan hatinya. Nah, jadi dipertegas lagi sama laki-laki ini. Aku berdusta ini untuk kemaslahatan supaya aku berdamai dengan istriku, untuk menyenangkan hatinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la junaha alaika, maka ini tidak mengapa dan kamu tidaklah berdosa. Ada pengecualian. Kalau hukum awal tadi, ketika ditanya boleh enggak aku berdosa kepada istriku, tetap enggak boleh hukumnya. Dilarang kelas oleh syariat. Tapi gimana Rasulullah kalau aku ingin berdamai, karena aku lagi ngambek-ngambekan nih, istriku lagi ngambek, dalam rangka menyenangkan hatiku, boleh enggak aku berdusta? Baru kata Rasulullah, fala junaha alaika, maka itu tidak mengapa, ruksa bagi dirimu. Dan contoh perkataan dusta atau bohong pada istri yang diperbolehkan ya banyak ragamnya, banyak contohnya gitu ya. Misalkan ya dikatakan oleh suami kepada istrinya, "Dek, engkau itu adalah manusia yang paling aku cintai. Wes kanok maneh. Only one, hanya satunya. Only one sing nang kene, sing nang kono only one pisan. Only one pokoknya. Gak bisa wis. Tujuannya untuk apa? Mengikat cinta dan kasih sayang untuk sesama pasangan. Pokoknya kanok maneh wis sampean tok. Ditambahi maneh gak urip tanpa sampean. Ah iki ketara iki. Ketara tambah nemen iki. Dek sampean lho wis talah koyok sang rembulan. Kala indah sang rembulan. Ya namanya istri tersipu-sipu di badan bulan ya seneng wae, Pak. Padahal bulan niku ya yang ngono-ngono iku wae. Jadi ada kisah ini, Pak. Di dalam satu tafsir ini ada seorang suami, Pak, punya istri yang cantik. Di tafsir Tobari ini ya, disahkan oleh para ulama. Istri itu sangat cantik sekali, pol, wis nomor siji garuk tunggale. Sampai-sampai dia itu memuji istrinya yang sangat berlebihan. Begini pujiannya, "Dek, kalau engkau tidak lebih indah daripada bulan purnama, maka kamu aku talak 3. Beneran aku bersumpah, kalau kamu tidak secantik dan lebih indah daripada bulan purnama, kamu aku talak 3. Wow. Namanya istri langsung pakai hijabnya dan merasa dia ditalak 3. Karena orang Arab, Pak, orang Arab dulu itu ya, untuk mengungkapkan suatu yang indah, ketampanan, kecantikan, itu nomor 1 adalah bulan purnama, seperti bulan. Dan tidak ada lagi yang bisa menyamai bulan. Ini ungkapan orang-orang Arab. Jadi pahamnya si wanita yang cantik ini, bahwa kecantikannya tidak bisa melebihi bulan purnama. Sehingga talaknya dianggap jatuh. Jatuh talak iki ya apa? Wong memang aku ini ternyata lebih jelek daripada bulan ya. Sudah wis kita nggak bisa berhubungan. Cukup sampai di sini. Wah, getune sing lanang iki, Pak.
sedih yo getun gelo. Soalnya kepingin memuji istrinya yang luar biasa tapi malah jatuh talak. Lah ngungkapane ngono ya Pak. Awas yo kate gak lu cantik teko rembulan tak talak 3. Maksudnya dia itu mengungkapkan sama lu cantik daripada rembulan. Akhirnya apa Pak? Dia mengadu kepada sang khalifah. Dikumpulkan para fuqaha. Dikumpulkan nih para fuqaha. Nah, ditanya satu gimana? Jatuh talaknya, jatuh Pak talak. Stres tambahan laki-laki ini. Gimana ini? Golek nang ndi maneh ngono Pak. Sing ayo koyo ngene iki. Semua ulama fikih mengatakan jatuh talaknya kecuali satu Pak. Imam Abu Hanifah. Dikatakan, oh ndak jatuh talaknya. Loh kok bisa? Beliau membawakan dalil dari surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sebaik-baiknya. Dan manusia itu makhluk paling sempurna, melebihi sang bulan purnama. Alhamdulillah, enggak jadi talak. Alhamdulillah, Pak. Enggak jadi talak, Pak. Gara-gara ada Imam Abu Hanifah dengan membawakan dalil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sempurna bisa. Enggak akan kalah dengan bulan purnama. Loh, sudah bisa toh, Pak? Maka yang dimaksud dustanya antar suami istri itu adalah dusta bohong dalam rangka menampakkan rasa cinta ketika gombal dengan tujuan untuk melestarikan kasih sayang dan ketenangan keluarga. Terus pokoknya gombal titik ngono lho Pak. Segala masalah, dipuji aja istri itu. Kalau pas lagi ngambek, dek sampai niku nomor luru ayune dek seluruh dunia. Nomor 1 kena sopo, yo gantian kadang Miss Universe, kadang sopo ngono Pak. Sampai nomor luru Pak. Kalau nomor 2 itu Pak enak, nggak ada yang ganti. Kalau nomor 1 rebutan gantian. Jadi punya masakan, masakan ini nomor loro seluruh dunia. Nomor 1 sopo ya gak ero gantian ya. Jadi nomor 2 itu paling enak. Maka katakan dek sampai niku nomor loro seluruh dunia dek ayune. Padahal ya gak mungkin nomor loro Pak ya. Tapi kan gara-gara ben apa? Ben adem, ben rukun maneh. Pokoknya gimana caranya seorang laki-laki itu bisa merebut hati dari sang istri. Karena kan laki-laki itu punya 1001 cara untuk menaklukkan hati wanita. Jarene ngono Pak, jarene. Walaupun perempuan itu suka ngambek, yo gondokan, tapi kan wong lanang ki duwe cara ngono. Makane ati wong lanang yo kudu ono sisi romantisnya, sisi humorisnya. Ojo lempeng mententeng wae. Engko sering gondok tambah mententeng. Sampai gondok dek malaikat melaknat sampean. Aduh, gak tambah rukun tambah aduh. Soalnya nggak ada sisi romantis. Moh gak gelem. Soalnya seorang laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ndelok bojo gondok tambah didalili. Yes. Ya gak tambah rukun, Pak, tambah tertekan batinnya istri. Walah gak paham dasar laki-laki gak peka kan gitu nanti. Kareping gondo iku njaluk dijak jalan-jalan, dijak shopping utawa ditekokno ali-ali ngoten lho Pak. Wong wedok iku gampang kok Pak. Pokoke nggo wondok masih disopo gak semar alah dijak nge-mall diluk ngene lho nang Indomaret ngono wis Dik sampe njaluk apa wis sembarang kali gak apa-apa bebas. Pokok aja sampe luwih teko 1.000. Ya padha ae. Ya kalau permen tok Pak gak sampai 1.000. Jadi intinya kita harus benar-benar bisa merebut meraih hati sang istri. Dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia ngambek, atau dalam rangka untuk menguatkan hubungan suami istri, ya keharmonisannya Anda bikin cara apalah. Harus banyak cara, kita tuh laki-laki soalnya. Nah baru yang ketiga sekarang bohong ketika perang. Kalau kita bahas suami istri tuh wah jenengan harus punya banyak pengalaman nantinya. Bohong ketika perang bentuknya macam-macam. Jadi dalam strategi perang itu harus ada
supaya bisa mengelabui musuh. Kita bisa menampakkan jumlah yang sangat besar padahal cuma sedikit. Gendera diakai di depan, panji-panji itu wis didekno dincepno ngono ya Pak. Ditancapkan panji-panji perang. Jadi kelihatan dari bawah, kita di atas toh. Pasukannya iki full dari ufuk barat sampai ufuk timur. Nek garomek gendera tok. Iki bukan dusta yang dilarang, boleh ini dalam siasat perang. Atau ternyata mujahid kita di MIS ini ternyata kok sepo-sepo tok yo, podo wan-wanen kabeh beruban. Oke, besok dicat rambut merah, hijau, biru kabeh. Wah. Supaya bocek ngerti, ternyata pasukan nom-nom tok, kuat-kuat tok. Nek ketok wan-wanen kabeh pote, sayek-sayek ngono Pak, ya mana ya. Aduh, kan sing wedi musuh iku Pak. Halah ternyata pasukane guru-guru ngono ya. Wis tuwa-tuwa. Alah nyapluk paling ya wis keselio dhewe nyapluk pedang. Maka cara untuk bisa mengelabui musuh punya strategi ganti. Dicat kabeh Pak. Wah, ana sing abang, ana sing ijo. Sepenting gak ireng toh. Jadi kelihatan, wis nom-nom tok gaul-gaul ternyata. Semirane api-api. Dan tidak ada yang mengatakan tua. Sehingga musuh jadi gentar. Ternyata musuh kita anak muda-muda, tenaganya super-super. Kelihatan dari bodi rambutnya. Dan itu termasuk bohong ketika perang yang diperbolehkan. Jadi uban kepala kita tersamarkan. Dan musuh akan gentar karena yang dihadapi adalah pasukan muda. Sama saja Pak, nanti ketika perang tertangkap kita, ditawan, kan pasti diinterogasi. Ya jangan sampai jujur-jujuran, berapa pasukanmu? Ya jangan bilang cuma 15 orang, yang lainnya bendera gitu. Ya kukut Pak, kukut. Pasukan kami banyak sekali. Malaikat misalnya Pak ya. Pasukanku banyak. Berapa? Tidak terhitung. Enggak sok ngitung, tidak terhitung. Banyak pokoknya. Sudah, musuh jadi gentar. Itu strategi dalam peperangan dusta yang diperbolehkan. Jadi intinya berdusta, berbohong itu memang untuk ada maslahatnya. Ketika ada kebutuhan yang mendesak. Agar terwujud kemaslahatan yang luar biasa manfaatnya. Sehingga kita terselamatkan dari hal-hal yang memudaratkan. Semoga kajian kita bisa difahami dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.